Hello everybody, kita ketemu lagi di semester 3 ini ya. Oke. Kita mempelajari apa yang disebut dengan learning theory. Ya, learning theory. Learning theory atau boleh disebut dengan teori pembelajaran. Nah, ini adalah disebut juga educational psychology atau psikologi pendidikan. Psikologi kan banyak macam ya. Namun kalian sebagai calon guru harus memiliki pengetahuan psikologi, ya. Nah, untuk apa itu? Supaya mengerti metode apa, pemilihan metode apa yang cocok untuk murid kita. Jadi juga untuk merecognize, untuk mengenali gejala-gejala yang tampak secara visual, kemunculan pada siswa kita. Jadi ini kayaknya mengalami kemunduran di anak ini gitu. Kayaknya dia mengalami demikian. Kita harus mengenali itu. Oke. Well, seorang anak itu dia hadir dalam dua dimensi ya. Satu dimensi mentalnya dan fisik, mental dan fisik ya. Fisik ya. Nah, mental di sini ya yang berpengaruh, yang tidak bisa dilihat oleh mata, namun bisa dirasakan oleh intuitif, oleh perasaan, bisa dirasakan begitu. Nah, everybody, pembelajaran itu apa sih? Pembelajaran itu ya proses pengetahuan untuk mendapatkan progres. Kalau nggak ada progres, dia nggak belajar gitu. Nah, orang yang nggak tahu jadi tahu karena dia telah mengalami proses pembelajaran. Ada progresnya, dari tidak tahu jadi tahu, entah sekecil apapun. Berarti dia sudah mengalami pembelajaran. Namun ketika orang melamun, di dalam kelas melamun, diajari apa? Ketika masuk, diajari apa? Terus bel berbunyi, kemudian keluar, tanya apa? Hei, kamu belajar apa? Gak tahu. Nah, dia gak mengalami pembelajaran karena apa? Tidak ada progres dalam kelasnya tadi, gak ada progres dia. Nah, oleh karena itu, ini ada yang disebut dengan kognitif. Kognitif itu pikiran ya. Pikiran, kognitif itu ada pikiran. Nah, tadi itu saya bilang, kok tidak terjadi pembelajaran? Karena dia dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, lingkungan itu bisa mati, bisa hidup, gitu. Nah, karena tadi anak tadi ngelamun, berarti itu apa? Lingkungan mati. Ya, bukan manusia yang mempengaruhi, tapi lingkungan mati yang dia menghayal apa gitu, ngelamun apa begitu. Nah, itu mempengaruhi. Nah, terus ada juga lingkungan hidup, siapa? Gurunya. Loh, itu habis dari masuk kelas, kemudian bel berbunyi pulang gitu, bel berbunyi keluar, tanya, kamu belajar apa? Oh, aku belajar gini. Tuh. Oh, berarti dia mengalami progres. Siapa yang mempengaruhi? Ya lingkungan hidupnya. Siapa? Ya gurunya. Gurunya mempengaruhi dia sehingga dia bisa terjadi progres. Nah, kemudian everybody, fisik itu kan sudah pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Siapa yang bisa mau melawan gitu. Nah, ya, artinya keadaan itu ya kita terima, kita kembangkan gitu. Terus kita mau
mendesain gitu, mendesain fisiknya, mendesain genetikanya, mendesain tetek bengeknya apa sebagai manusia kita ubah bim salah bim tidak bisa. Nah, jadi dia juga dipengaruhi oleh genetika juga, ya genetika. Jadi genetika, waduh, kok genetika, gitu. Oleh karena itu everybody ada bakat yang diturunkan. Jadi ada orang itu yang belajar bahasa dengan mudah karena dia punya bakat gitu. Nah, ada pula orang itu gak punya bakat tapi dia kepingin bisa, ya bisa tapi dia harus berjuang keras seperti itu. Nah, everybody ini ada terjadi pro dan kontra. Bahwa ada orang bilang, oh tidak bisa, genetika tidak pengaruh banyak. Yang penting orang itu mau berjuang dia bisa. Sebentar, ini ada teori juga. Teorinya begini, itu ada anak kembar, ya toh, anak kembar. Anak kembar harusnya kan dia memiliki genetika yang serupa gitu. Kembar itu ya, kembar. Bukan, kan ada yang lahir gitu, yang 2 telur gitu. Artinya satu telur mengembang jadi dua anak itu. Nah, yang kembar identik ya, yang kembar identik. Nah, kembar identik itu satunya tuh dibawa ke kota lain gitu. Satunya di kota dia lahir, satunya dibawa ke kota lain. Nah, dalam perkembangan dia memiliki bakat-bakat yang berbeda. Nah, dikatakan bahwa lingkungannya telah mempengaruhinya. Nah, meskipun ada rumusan seperti itu, saya percaya bahwa dalam genetikanya itu dia juga memiliki bakat-bakat yang apa namanya yang di tempat lahirnya itu, yang satunya dia kan punya bakat juga, bakat-bakat yang di lingkungannya dia berkembang. Nah, berkembang bakat-bakat yang sesuai dengan lingkungannya itu berkembang. Misalnya dia punya bakat itu menyanyi atau punya bakat main musik gitu. Nah, kemudian lingkungannya sama orang tuanya itu ada apa itu, ada kursus gitar, apa kursus main gitar apa piano begitu. Nah, dileskan cepat bisanya. Nah, sempatan di sana nggak ada gitar, nggak ada piano. Yang sana itu ada itu kursus silat gitu. Nah, dia dimasukkan ke silat sana. Nah, dia berkembang. Nah, sini nggak entos silatnya. Nah, dia punya bakat berbeda. Nah, bisa jadi memang dua-duanya itu punya bakat silat begitu, cuman lingkungannya yang pendukungnya itu berbeda. Menurut hemat saya seperti itu, bukan berarti genetika tidak campur tangan dan bagaimana, tetap campur tangan menurut hemat saya. Namun lingkunganlah yang mempengaruhi untuk tumbuh suburnya. Jadi dengan lingkungan yang memadai maka dia akan tumbuh subur. Nah, oleh karena itu everybody muncul apa yang disebut dengan otak kiri, otak kanan seperti itu ya. Otak kiri, otak kanan. Eh, Otak kiri itu untuk yang logis, otak kanan itu untuk yang visual gitu. Nah, itu kok bisa orang otak itu oh, begitu kok bisa tahu eh, hal-hal abstrak begitu kok bisa ketahui. Nah, itu ternyata begini. Ada pasien kecelakaan gitu. Otak kirinya kena gitu, bagian otak kirinya tuh kena gitu ya. Nah, itu dia pengaruh ngomongnya, itu tata bahasanya tuh gelambiar gitu ya, bilang boy sama girl itu apa itu tercampur-campur gitu. Nah, pengucapannya juga pelo-pelo apa begitu. Nah, seperti itu. Nah, jadi melalui pasien gitu. Kalau kanan, luka yang kanan itu demikian. Nah, otak kiri otak kanan tidak bisa berdiri sendiri dan mereka saling mengisi begitu, saling mengisi. Misalkan saja eh, dia punya pengetahuan bahasa. Bahasa kan otak kiri, bahasa. Nah, bahasa itu tidak bisa berdiri sendiri. Ketika dia melihat gambar, dia mampu menerangkan gambar itu dengan kemampuan bahasa. Nah, itu hubungannya timbal balik antara kiri dan kanan. Dan antara otak kiri dan kanan itu ada tengah-tengah penghubungnya. Itu namanya apa saya lupa ya. Nanti di buku ada. Nah, seperti itu everybody. Jadi kemudian ada juga itu namanya itu behavior atau itu tingkah laku. Jadi
tingkah laku itu diajari, arek itu diajari, kemudian nanti ada hasil pembelajaran itu ada hasilnya bisa diukur, ini berhasil apa tidak, itu behavior namanya. Itu tadi itu apa yang saya bilang tadi, jadi ada proses pembelajaran, ada behavior dan segala macam. Nah itulah everybody, kurang lebih seperti itu. Nanti saya berikan, jadi saya berikan bukunya, nanti kita bahas. Artinya begini, kalian ini kan calon guru ya. Nah calon guru juga lulusan IKIP itu tidak harus jadi guru, bisa juga kerja di perusahaan, bisa juga sebagai apa itu namanya public speaking. Nah itu kan harus bicara, harus pandai menguraikan, mengutarakan. Nah oleh karena itu kemampuan kalian yang sudah didapati di semester 1-2, kemampuan 4 skill, 4 skill, yaitu bicara, dengar, baca, apa lagi satunya lupa, bicara, dengar, baca, tulis ya, tulis. Nah itu kalian mulai semester 3 ini kalian harus sudah masuk ke situ, menerapkan. Artinya menerapkan apa? Materi itu harus kalian jelaskan kembali dalam bahasa Inggris. Seperti apa misalnya? Seperti saya menjelaskan ini. Ya, tapi dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia kini tidak. Bahasa Inggris ya, kalian jelaskan dalam bahasa Inggris. Nanti materi akan saya berikan ya. Nah, itu per sub. Satu sub ini misalnya subnya behavior, itu seperti apa? Yuk jelaskan behavior itu seperti apa sih gitu. Dan kayak apa? Dan juga kasih contoh-contohnya seperti aku tadi, kasih contoh-contohnya gitu, behavior. Ternyata lingkungan itu mempengaruhi gitu, lingkungan mati, lingkungan hidup. Contohnya apa? Nanti di kelas tadi itu gak bisa apa-apa, atau keluar tuh, nah itu dibandingkan sama yang bisa dan nggak bisa gitu. Maka terjadi pembelajaran. Nah itu kasih contoh-contoh seperti itu everybody ya. Nah itu nanti kalian tampilkan dalam bentuk video seperti saya begini ya. Nah itu ditulis begini. Jangan merasa terbeban karena ini adalah pelatihan everybody. Saya mau katakan bahwa oh aku paham, aku mengerti, oh tidak cukup. Kita butuh otomasi. Apa otomasi? Otomatis. Otomatis itu apa? Ketika berhadapan dengan pekerjaan, kita langsung jalan lancar, gitu, tanpa mikir, tanpa apa. Kita nggak buang-buang waktu. Kita tampak profesional. Karena apa? Kita sudah terlatih. Nah otak kita dilatih. Karena apa? Nah itu tadi, ada otak kiri, otak kanan, itu perlu dilatih. Seperti itu everybody. Nah kemudian ya seperti itu ya. Kemudian ada intuitif itu perasaan itu otak kanan. Nah otak kanannya, ada orang tuh perasa dan segala macam. Nah itu kayak apa ya. Nah seperti itu ya, itu harus kita kenali ya. Nah jadi supaya proses belajar mengajar terjadi dengan lancar gitu. Oke everybody, any question so far? Oke, kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan saya. Oke, nanti saya bagikan materinya. Oke, oke, jadi seperti itu tentang learning theory, jadi teori-teori pembelajaran. Memang teori pembelajaran itu adalah apa yang disebut dengan juga psikologi pendidikan ya, serupa dengan itu. Jadi pendapatnya itu banyak macam, tapi intinya seperti itu. Intinya seperti saya katakan tadi. Nanti kita bahas dengan perlahan-lahan. Oke, seperti yang saya katakan tadi. Nanti materi akan saya bagikan. Oke. Thank you.